Terima kasih Bapak Suwarto yang telah menyampaikan paparannya. Dari ketiga narasumber sudah menyampaikan paparan yang disampaikan tadi. Sebelum acara diskusi dan tanya jawab pada pertemuan sidang kedua rapat Komisi Irigasi ini, hadir juga konsultan penyusun Raperda Irigasi. Jadi untuk sebelum ke acara diskusi, barangkali dari konsultan ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan dan undangan ke kami. Perkenalkan, saya Muhrisad Dwi Prasetyo dari PT Alam Mataram Sejahtera. Kami ini diberi tugas dari DPRD DIY untuk melaksanakan penyusunan naskah akademik dan raperda terkait keirigasian. Maka dari itu kami berterima kasih sekali karena diikut sertakan dalam forum siang hari ini untuk pembahasan dalam keirigasian. Mungkin untuk detailnya kami hanya ingin menanyakan untuk pendapat dari Komisi Irigasi terkait pembentukan naskah akademik dan raperda, dan mohon masukan dalam penyusunannya nanti. Mungkin apabila ada rapat atau pembahasan terkait raperda ini, nanti juga kami mohon masukan, dan beberapa waktu ke depan nanti kami juga akan sowan untuk memberikan kuesioner untuk Komisi Irigasi terkait kondisi di lapangan yang ada terkait irigasi, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu, agar dapat mendukung kajian akademik yang akan kami susun. Mungkin pagi ini kami hanya untuk menanyakan, mungkin dari Komisi Irigasi ada masukan atau gambaran permasalahan di lapangan itu yang terkait pembagian air irigasi untuk perikanan, kemudian untuk pertanian, itu di setiap kabupaten kota itu gambarnya seperti apa. Mungkin dari narasumber kami mohon masukan. Nanti akan kami masukkan juga gambaran yang dijelaskan ke dalam laporan kami yang akan kami laporkan pekan depan ke DPRD. Karena dari permasalahan itu akan kami olah menjadi suatu kajian, agar nanti dari kajian akademik itu dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan terkait dengan pembagian air di P3A. Seperti itu. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami selaku PT Alam Mataram Sejahtera mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas PUPSDM yang telah mengundang kami dan Komisi Irigasi. Gitu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya diskusi dan pembahasan dari hasil rapat komisi pada siang hari ini. Untuk tahap pertama, nanti Bapak dan Ibu bertanya kepada para narasumber dengan menyebut nama, dan pertanyaan diajukan ke narasumber siapa.
Saya kira hanya itu. Kami mulai dari sesi pertama tanya jawab. Kami persilakan. Ya, Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan yang kami hormati dari penyelenggara pada siang hari ini dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baiklah, saya dari Komisi Irigasi dari Kota dan Bantul Utara akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh para narasumber tadi ataupun dari testimoni. Nama saya Sudarman, kebetulan Ibu Anita dulu satu kantor, termasuk Ibu Ika dari provinsi. Mungkin belum lupa, tidak lupa. Mohon maaf tadi saya bukannya terlambat, tapi saya ada di bawah sana. Saya ada di bawah, tapi karena ingin menyampaikan sesuatu, saya dibawa oleh Mas aja Pak, di sana saja. Tapi mohon maaf nih, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan penjelasan ataupun kondisi di irigasi baik di kota maupun di DIY ini. Yang pertama dari testimoni, terima kasih sekali Bu atas penyampaiannya. Kalau itu memang betul-betul kegiatan yang penjelasan sampaikan tidak mengganggu penggunaan air yang ada di hulu ataupun yang ada di bawah. Ini saya lihat tadi di paparannya cukup bersih dan ikannya juga berhasil ya Bu. Ucapan terima kasih. Selanjutnya perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kami ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di forum ini karena kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu saya pernah ngirim surat di forum ini yang mungkin muncul acara ini karena ada beberapa saluran primer irigasi yang dipergunakan ataupun dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Nah, pada dasarnya atau prinsipnya kami tidak berkeberatan sebenarnya, walaupun aturannya nggak boleh itu saluran irigasi, saluran primer. Menurut Ibu Murtiningsih pada saat berkunjung ke rumah saya ada pertemuan, memang nggak boleh pada dasarnya itu saluran itu untuk budidaya. Tetapi dengan kearifan lokal di Yogyakarta ini, kalau semuanya menyadari, semuanya bisa melaksanakannya dengan baik, tidak mengganggu satu dengan kepentingan yang lain, saya rasa kalau bagi saya tidak masalah. Namun ada beberapa yang ternyata juga ada yang mengganggu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengambil contoh di dua dam ataupun dua saluran primer. Yang pertama yaitu di Dam Rican. Di Dam Rican ini Nyun Sewu sudah pernah kami laporkan juga dan kami pernah diundang juga ke wilayah setempat. Namun ada beberapa hal yang memang perlu disinkronisasi karena yang mereka laksanakan budidaya ikannya dengan keramba, tapi penggunaan kerambanya yang keramba ikan kecil. Nah, ini yang jadi mungkin perlu diberi pengertian bahwa kalau keramba mestinya jangan ikan kecil masih kebul itu dimasukkan di keramba, otomatis jarak antara bambu satu dengan yang lain kan jadi sempit. Ini otomatis akan menghambat aliran air. Ini yang satu pengertian yang harus diberikan pada mereka atau beliau-beliau yang membudidayakan ikan di wilayah Dam Mergangsan di saluran primer itu Pak. Nah, ini yang pertama.
Lalu yang kedua, yang contoh bagus termasuk tempatnya itu tadi, sama di Merican. Dan Merican cukup lumayan karena tidak menggunakan keramba tapi sekat, dan beberapa hari yang lalu telah panen ikan Pak, dijual murah pada lingkungan masyarakat yang membutuhkan, minimal 2-3 kilo satu orang. Saya juga bersama melihat, oke lah, monggo silakan kalau memang tidak mengganggu petani-petani yang ada di bawah, nggak masalah, dan penjenengan juga bisa memanfaatkan untuk pelihara ikan, dan juga lingkungan di situ ada taman-taman untuk anak-anak yang bisa untuk rekreasi. Tapi bukannya saya mengizinkan, tapi pada prinsipnya tidak keberatan begini. Karena kalau mengizinkan salah, nanti yang mengizinkan Bapak Ibu semua. Yang ketiga, ini permasalahan di lapangan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini kami pada saat kerja bakti di tepi Sungai Tote. Ini ada tanggul primer yang terpaksa harus kami perbaiki karena ada lubang besar, air kembali ke sungai lagi. Tidak bisa kami manfaatkan. Alhamdulillah sudah terselesaikan ataupun kita atasi. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini bangunan ini ada di saluran primer di bawah jembatan Tungka ataupun dam irigasi Sidomulyo. Ini ada bangunan, kalau dulu lapangan bulu tangkis ini, tapi sekarang berubah menjadi gedung pertemuan wilayah setempat. Ini juga mengganggu, nanti bisa Bapak lihat di situ ada MCK-nya, ternyata amblong. Juga ini bangunannya juga sempit sekali dan dangkal sekali karena kami tidak bisa membersihkan di bawahnya bangunan ini karena cukup panjang itu. Lanjut Mas. Nah ini yang akhirnya di bangunan tadi menyempit, sampah menumpuk di situ. Ini kalau kita kumpulkan kemarin bisa 1 truk ini karena memang begitu banyaknya sampah yang ada di situ, sampai ada yang masuk sampai ke gorong-gorong. Saya hati-hati karena di dalam mungkin ada ular, ada apa. Ini mohon maaf, ini salah satu contoh yang perlu ditangani segera. Ini di dam Sidomulyo kiri, dam ada kanan ada kiri, ini yang kiri. Lanjut Mas. Nah ini juga di bawahnya gedung pertemuan tadi ada gresek macam-macam, kardus dan sebagainya yang dialasi dengan bambu, dan itu di atas selokan primer itu sepanjang itu. Juga kalau kami langsung jangan-jangan nanti terjadi konflik di wilayah, tapi kami menggunakan jalur-jalur yang pendekatan dengan warga, dengan pengurus RT RW-nya, bagaimana ini sebaiknya kalau nanti suatu saat terus sampai sepanjang aliran ini untuk numpuk itu semua kan jadi susah pengerukan awalnya. Nah ini beberapa contoh. Sebenarnya kami banyak, tapi kami ambil sampel yang 4 itu aja. Mudah-mudahan ini nanti bisa dicari solusinya bagaimana, karena memang di wilayah perbatasan kota Bantul Utara ini cukup banyak permasalahannya. Belum ada warung makan, ada kandang ayam dan sebagainya. Banyak Pak, kalau kita telusur kapan-kapan, dulu pernah ada penelusuran saluran, itu bisa kita lihat bareng-bareng Mbak Bunita nanti tentang keadaan ini di wilayah. Kebetulan saya dari Komisi Irigasi Bantul Utara dan Kota, cukup berat Pak permasalahannya yang ada di wilayah ini. Ini yang perlu saya sampaikan, monggo bagaimana solusi ataupun jalan keluarnya untuk masalah-masalah tersebut. Ini masih seperti itu Pak, bisa dilihat di lapangan. Mungkin kurang bijaksana kalau terlalu banyak yang saya sampaikan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penanya berikutnya. Barangkali di ruang E ada yang ingin ditanyakan. Di ruang E, ruang B ini yang kita tempati ruang B. Oh, dari ruang B dulu Ibu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang dan juga Bapak Ketua
Komisi Irigasi dan Bapak Kapit SDA. Untuk dilematis dari Minapolitan ini, Minapolitan ya, itu dilema juga ya. Di samping keterbatasan air dan juga air yang sangat terbatas, kita juga butuh untuk pemenuhan alternatif dari penghasilan itu apa. Nah itu kan salah satu alternatif juga ya untuk mata pencaharian di masa-masa era COVID ini. Namun perlu ada aturan main juga untuk SOP untuk Minapolitan itu harusnya seperti apa. Kan kalau di struktur ruang tuh ada zona-zona untuk Minapolitan. Contohnya di Sleman tuh di Perbah dan Ngemplak. Nah itu kan harusnya terzonasi ya, makanya. Jadi bisa istilahnya bisa dihitung airnya, terus keluasannya berapa itu kan harusnya terhitung. Terus sumber airnya dari mana? Mungkin ada SOP-nya yang harus dilihat minimal untuk zona kabupaten mana itu areanya mana saja yang boleh untuk perikanan, terus teknik perikanan yang seperti disebutkan oleh Bapak sebelumnya itu harusnya kerambanya jangan yang kecil, nanti mengurangi lahan basahnya ya Pak, alihkan tampang basahnya itu semakin menyempit sehingga bisa meludak juga. Itu kan juga harus dipikirkan. Terus mungkin nanti kami harapkan dari pihak terkait mungkin perlu pemetaan. Jadi petani ikan tuh mana saja yang potensial tuh mana aja, jadi ada petanya, terus kira-kira kebutuhan airnya seperti apa itu perlu di ini. Dan kalau diperlukan mungkin ada bentuk perkumpulan petani ikan, jadi istilahnya kalau ada masalah apa itu kan bisa terselesaikan segera. Terus nanti istilahnya bisa berkolaborasi dengan GP3A untuk melakukan koordinasi kebutuhan airnya seberapa. Tapi langkah utama yaitu zona ruangnya harus diatur gitu. Dan mungkin harus ada aturan main atau payung hukum apa untuk mengatur Minapolitan ini. Mungkin sementara itu dulu Bapak Pimpinan Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiwi dari Biro PIWP 2. Siapa Bu? Tiwi? Bu Tiwi, oke. Terima kasih Bu Tiwi. Untuk selanjutnya penanya ketiga, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Metriza dari PT Almas. Seperti yang disampaikan Pak Richard tadi, kita pada kesempatan ini ada kegiatan untuk penyusunan naskah akademik Raperda tentang irigasi di DIY. Mungkin perlu sedikit yang kami sampaikan, kebetulan saya latar belakangnya di teknik sipil. Kita biasanya dalam perencanaan jaringan irigasi, baik itu dari bendung, dari saluran, pintu air, dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya, biasanya kita merencanakan itu untuk irigasi sawah, karena memang pada awalnya itu direncanakan untuk irigasi sawah. Artinya begini, ketika ada lahan yang digunakan untuk kolam, sudah pasti kapasitas saluran yang kami rencanakan, yang kita rencanakan untuk irigasi tadi sudah tidak memenuhi syarat lagi, karena kebutuhan air misalnya katakanlah untuk 100 hektar lahan, kami rencanakan sekian dengan ada perhitungan kehilangan air karena penguapan, rembesan, dan lain-lain, termasuk juga yang digunakan di lahan. Jika ada penggunaan di kolam, tentunya air tidak akan sampai ke hilir, dan areal yang 100 hektar tadi yang direncanakan untuk diairi itu tidak akan bisa berproduksi dengan baik. Nah, pada kesempatan ini mungkin juga seperti yang tadi disampaikan Pak Richard, kita dari PT Almas ingin kepastian ya, mungkin dari Komisi Irigasi juga mungkin masukan seperti itu, apakah baiknya kita akomodir saja
kolam-kolam tadi, kolam-kolam ikan ini, karena kebutuhan untuk kolam ikan itu tadi luar biasa dibanding kebutuhan untuk irigasi sawah. Jika itu memang diperlukan, ya mungkin kita perlu ada semacam pemetaan seperti yang disampaikan Ibu yang barusan. Kemudian di mana-mana saja kebutuhannya itu dan berapa luasannya tercatat gitu. Jadi kita akan bisa memperkirakan apakah jaringan irigasi yang ada ini mampu untuk mengairi lahan sawah ditambah dengan kolam-kolam ikan yang ada. Katakanlah mungkin tadinya ada 100 hektar, barangkali dalam 10 tahun terakhir sudah ada alih fungsi menjadi permukiman, menjadi areal yang lain, mungkin 20%, mungkin tinggal 80 hektar. Artinya kan ada sisa yang harusnya untuk 100 hektar, yang 20 hektar, yang jatah air 20 hektar ini bisa digunakan untuk kolam. Mungkin seperti itu. Dan kita harus membatasi. Harapan kami ada pembatasan tadi, pembatasan jangan sampai nanti pengambilannya itu tidak terkendali ya, alih fungsi untuk kolam itu tidak terkendali dan yang pasti untuk alokasi airnya tidak akan terpenuhi. Apalagi yang kita lihat di lapangan biasanya untuk kolam ikan itu kalau kami istilahkan itu sadap liar ya, mohon maaf. Untuk yang perikanan kita anggap itu sadap liar karena biasanya tidak terkontrol dan tidak ada pintu airnya. Jadi air pipanya itu mengalir terus kan continue gitu. Bahkan biasanya pipa itu ditaruh di posisi di bawah. Posisi di bawah artinya dengan debit yang kecil pun air akan masuk ke kolam. Nah, artinya kehilangan air itu cukup besar. Mestinya kan kalau mau intensif seperti yang disampaikan Pak Susilo tadi, bisa diperhitungkan kebutuhannya sebetulnya seberapa. Dan kalau bisa memungkinkan air yang sudah digunakan di kolam tadi dialirkan kembali ke saluran irigasi, itu mungkin tidak jadi masalah ya kalau bisa di secara gravitasi. Tapi kalau kolamnya berada posisinya jauh lebih rendah dan itu akan membutuhkan pompa, kami kira juga akan keberatan mungkin peternak ikannya untuk mengambilkan air ke saluran. Ya mungkin seperti itu nanti. Jadi harapan kami ada semacam kesepakatan ya kalau memang itu harus barangkali juga dari dinas PUPR ya dalam hal ini bisa juga merekomendasikan, cuman dibatasin tadi. Karena di mana-mana memang seperti yang disampaikan Pak Susilo, kita melihat tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa juga petani atau warga masyarakat itu cenderung membudidayakan ikan kalau di situ airnya cukup. Belum lama kami pernah ada survei di lokasi di daerah di luar Jawa. Masyarakat tahu kalau kita merencanakan untuk jaringan irigasi sawah, ada yang ngomong, oh kalau gitu sebentar lagi kita bisa bikin kolam ikan katanya. Padahal kan kami merencanakan untuk irigasi sawah dan itu tadi batasan-batasan itu dari aturan-aturan perhitungan kami baik dari buku istilahnya buku KP ya, kriteria perencanaan irigasi. Kebutuhan irigasi, kebutuhan dari saluran, bendung, saluran, bangunan-bangunan itu sudah terhitung dan biasanya alokasinya untuk sawah, irigasi sawah. Sedikit mungkin menyinggung yang disampaikan Ibu dari Dinas Pertanian tadi, bahwa ada teknologi baru yang bisa digunakan untuk menghemat air. Mungkin juga ini merupakan terobosan baru dan bisa juga digunakan untuk menghemat air. Cuman barangkali kalau ini dilakukan secara swadaya di masyarakat, kemungkinan biayanya cukup besar, Bu ya. Tidak terlalu besar, Bu. Mungkin ini bisa juga dijadikan sebagai alternatif untuk tetap memanfaatkan sumber daya air ini semaksimal mungkin dengan luas areal yang ada sehingga semuanya diuntungkan. Apalagi kalau kita lihat tahun-tahun terakhir pemerintah baik di daerah maupun di pusat, di provinsi juga mengkampanyekan untuk makan ikan ya. Artinya kan tingkat kebutuhan ikan semakin lama semakin meningkat. Ini juga mungkin perlu dikomodir. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menanyakan pertanyaannya kepada narasumber. Untuk itu kepada Ibu yang dari Pertanian dan Pak Sus, Pak Warto,
untuk menanggapi dari Bapak dan Ibu sekalian. Dimulai dari Ibu. Terima kasih Bapak. Jadi alhamdulillah ini ajang silaturahmi sama Pak Darman ini. Hormat saya Pak gitu. Alhamdulillah. Jadi coba ya Bapak nanti coba kita, karena ini Bapak wakil dari Komisi Irigasi Kota dan Bantul Utara ya Pak ya. Jadi memang sih teman-teman yang petani-petani di Bantul itu saya pernah dapat sampaian dari penyuluh seniornya Kabupaten Bantul. Lawang kita itu paling hilir Ibu gitu. Jadi kalau memang kota pengelolaan air dari lewat yang dari kotanya tidak kita dapat menanamnya terlambat gitu yang daerah Bantul gitu. Coba ya Pak nanti kalau kami ada insya Allah janjian sama Bapak kita akan datang nengok ke lokasi yang tempat-tempat itu ya Pak ya. Selanjutnya Bapak yang Ibu saya setuju banget. Kemarin itu kita ada DES yang di tata ruang di PTR tentang zona-zona ruang. Jadi zona ruang untuk lahan pertanian berkelanjutan, zonanya pertanian ini apa yang kamu telah lakukan di sini. Mestinya kita juga ada zona. Kan kalau kita lihat di Perda RT RW 5 itu kan ada zona minapolitan di mana itu memang lebih spesifik di situ. Silakan kami juga sangat mendukung kalau yang dari pertanian seandainya ada zona daerah Ngemplak, Berbah, Ngagli itu yang memang daerah airnya ada terus ditampung terus bisa dialiri itu dikembalikan lagi pada sawah itu alhamdulillah gitu. Jadi ada zona-zona yang memang bukan zona saya, memang zona kekeringan gitu. Jangan memaksakan diri untuk kolam ikan atau budidaya ikan gitu. Mestinya harus ada kebijakan dari masyarakat setempat gitu. Tokoh masyarakat pamong desa memang sangat menentukan di situ. Sehingga yang kalau kita contoh di Gunung Kidul gitu, sangat keterbatasan air, mereka nggak mungkin tanam tanaman padi yang tanaman membutuhkan air, mereka tanam palawija, mereka tanam ubi kayu untuk ketersediaan pangannya gitu. Sehingga yang tadi pipa yang telah kami laksanakan itu irigasi perpipaan, saya bilang sama manajemen kelompoknya, kami sudah selesai di sini Bapak Ibu. Pemerintah yang untuk ini sudah selesai di sini. Sisa nanti air yang sampai di lahan Bapak Ibu nanti di-manage oleh kelembagaan pengurus kelompok tani. Kalau bapak-bapak yang kelompok tani yang sudah sampun sepuh itu nggak bisa, ada anak-anak muda Karang Tarunanya, kayak model Spamdes itu kan anak-anak muda-mudanya yang kelola. Sekarang kalau sudah bisa meningkatkan indeks pertanamannya, sekarang teman-teman anak-anak Karang Taruna ini yang mengelola. Nanti berarti saya sudah bisa panen sayur, kangkung, bayam cabut gitu, berarti harus bisa nyumbang ke kas kelompok. Tapi itu kesepakatan yang dituangkan dalam notulen dan berita acara lokal gitu. Sehingga kami pindah lagi harus membangun yang di mana lagi. Itu ya saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di tingkat-tingkat kelompok tani. Ayo, nanti airnya sudah dapat pendapatan lebih dari dapat airnya, silahkan ada iuran untuk masuk ke kas untuk manage, karena pipanya mungkin nanti berapa tahun rusak pipanya, sehingga nanti ada perbaikan rehab pipa lagi gitu. Itu Ibu, jadi kalau yang untuk zona ini tolong, kita kan punya Perda 5 RT RW DIY, kita cermati daerah saya zona apa gitu, daerah ini kecamatan ini zona untuk pertanian berapa, karena kami yang di pertanian untuk padi, jagung, kedelai itu ada target tanam yang langsung diperiksa oleh Satgas Pangan, dari Kementerian, Itjen, yang harus targetnya Asep gini loh, April September dapatnya berapa puluh ribu hektar loh gitu. Jadi kami kan harus menghitung air juga gitu. Tentang Bapak yang dari CV Almos, itu yang kami sampaikan tadi, itu teknologi. Kalau zaman dulu ada SRI, ada intermittent. SRI kan sistem rodo irit itu ya, yang irit benih, irit air gitu ya. Nah sekarang ada intermittent, ada itu sekarang PBK, pengairan basah dan kering. Jadi tidak mahal Bapak, itu cuma edukasi. Tapi edukasi itu kita tidak bisa ke semua petani dan kelompok tani itu, karena memang
SDM petani tanaman pangan itu kan memang sudah lanjut usia ya, jadi agak sulit. Jadi kita memasang pipa paralon di sawah kita supaya kita tahu tanah sawah kita itu sangat butuh air atau sangat maksudnya sudah tidak butuh air, jadi tidak perlu ada genangan. Tadi yang disampaikan Pak dosen bahwa terus menerus, iya, karena kalau tidak terus menerus dia akan rumputnya banyak, terus gulmanya banyak, gosroknya juga banyak Pak, gitu. Jadi memang membutuhkan, kalau dikasih terus menerus enak Pak, rumputnya nggak tumbuh tuh, jadi masih bisa nyambi kegiatan yang lain gitu kan. Kalau SRI memang perhatian penuh karena airnya macak-macak, anaknya banyak, tapi rumputnya juga banyak sehingga gosroknya juga banyak gitu, membutuhkan tenaga kerja lagi di bagian itu. Jadi itu Pak, cuman edukasi sehingga nanti kami punya teman-teman dari penyuluh pertanian itu kan ada tersebar di tingkat desa itu yang akan memberi edukasi kepada bapak-bapak petani kita gitu ya. Jadi itu mungkin ibu bapak yang dari kami sehingga saya sepakat ya ada saya itu baru dapat tata pola tanam dari Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo itu punya golongan 1, golongan 2 ya Pak ya gitu, golongan 1, golongan 2 padi palawija itu sangat diatur. Kemarin saya ke Kulon Progo yang daerah Kalibawang itu mereka, Bu, ini nggak bisa tanam padi lagi, sudah stop, harus palawija karena air sudah dimatikan. Nanti air berjalan tanggal 1 Agustus. Air berjalan 1 Agustus itu sudah ada polanya. Airnya sekian itu untuk berapa kelompok tani dan P3A di situ. Di sini 200 hektar, berapa liter per detik, di sini dibagi. Itu sudah ada kayak kalendernya gitu, kayak ada gambarnya denahnya. Sehingga yang coba saya belum baca yang untuk Sleman, Kulon Progo, yang Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Yang di Kulon Progo udah sampai di tempat saya, sudah saya baca gitu. Dan saya apresiasi sehingga nanti P3A-nya sudah saya nanti akan kelompokkan sendiri di kelembagaannya sehingga nanti kita gampang pembinaannya. Mungkin itu Pak yang dari kami yang di pertanian tanaman pangan, harapan kami semua dapat dukungan gitu untuk, karena kami ini padi Pak, padi itu apalagi yang pas zaman COVID ini, ayo ketersediaan pangannya harus ada gitu. Jadi kami yang berapa tanam sehari ini, saya memantau setiap hari Pak luas tanam padi, dan alhamdulillah zamannya semakin modern ya, kita sudah pakai aplikasi-aplikasi. Kita akan memantau Selasa dan Jumat untuk siapa tanam di 78 kecamatan. Itu saya bisa mantau dalam satu aplikasi. Gitu mungkin dari kami. Makasih. Silakan Pak. Dinas. Oh iya. Monggo Pak Warto. Iya, matur nuwun Pak. Jadi dari kami tadi saya mendengar banyak itu ternyata yang jadi masalah itu petani budaya kan Mbak, dari kambing hitamnya yang selama ini kan ternyata banyak pelanggaran sebetulnya terjadi di lapangan. Tapi dilema untuk kami juga ini Pak, kami dari tahun ke tahun dari Restra kami meningkatkan produksi perikanan. Salah satunya di DIY adalah perikanan di darat, itu perikanan budidaya di darat. Nah, terkait dengan tadi yang banyak pelanggaran di lapangan itu, memang kita sebetulnya sudah koordinasi dengan kabupaten kota terkait dengan semua pembudidaya ikan, baik itu pemula, lanjut maupun yang sudah maju itu loh Pak. Pada kenyataannya di DIY ini tidak semua pembudidaya ikan itu berizin, karena memang untuk yang di kabupaten itu dengan luasan kurang dari 2,5 hektar itu menjadi kewenangan kabupaten, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota terkait dengan pembudidaya yang ada di kabupaten kota, sehingga harapannya ke depan semua pembudidayaan itu berizin, karena memang dari situ kita nanti bisa melakukan sosialisasi maupun pembinaan. Nah, yang sekarang ini kita sedang gembar-gemborkan terkait dengan itu, tadi kita sampaikan bahwa kita koordinasi sinergi dengan kabupaten. Ya, kita melakukan penyuluhan terkait salah satunya adalah penggunaan lahan dan pemanfaatan air, sehingga ke depan antara pertanian dan perikanan itu bisa istilahnya hubungannya harmonis tuh Pak. Jadi disampaikan Ibu dari pertanian bahwa nanti kita berlomba-lomba berniat
kita efisiensi penggunaan air itu sehingga menjadi bekal kita nanti masing-masing pembudidaya dan petani tanaman pangan itu masing-masing dari kita itu berlomba-lomba untuk ngirit air itu Pak. Itu kalau menurut saya itu nanti menjadi pondasi yang cukup bagus tapi. Nah, terkait dengan itu juga melakukan pembinaan ini kita juga salah satunya untuk memperoleh sertifikat CBIB maupun CPIB salah satunya itu Pak harus ada izinnya dulu. Nah, sehingga mohon maaf mungkin dari data kami dari sekian ribu pembudidaya ikan yang ada ini izinnya itu boleh dibilang itu belum cukup solid itu loh Pak, karena memang baru masuk dalam pencatatan. Memang kalau untuk yang luasan dari di bawah 2,5 hektar itu menjadi kewenangan kabupaten kota itu adalah memang tidak izinnya hanya surat tanda pendaftaran ya. Nah, sehingga ke depan nanti bisa kita tata. Dan perlu kami sampaikan juga tadi terkait dengan zona. Zona itu sebenarnya berkesempatan saat ini masing-masing kabupaten kota, terutama kemarin juga kami ikut tim di dalamnya itu untuk raperda revisi RT RW kabupaten kota Pak. Jadi kemarin di Sleman juga, Kulon Progo dan Bantul, sehingga di situ sebenarnya menjadi awal kita nanti, terutama kami di kelautan perikanan itu untuk mengelola untuk kelautan perikanan, sehingga dasarnya nanti adalah RT RW dari kabupaten kota. Sehingga saat ini sebelumnya berkesempatan untuk menata berarti ruang-ruang yang memang itu boleh atau tidak diperbolehkan untuk perikanan itu. Ini cukup bagus sebetulnya saat ini untuk itu. Kemudian terkait dengan tadi sampaikan untuk teknologi, kami memang sekarang dengan permasalahan yang ada itu lebih ke arah nanti kita adalah inovasi teknologi budidaya. Yang salah satunya sekarang kita lebih menggerakkan untuk kolam-kolam bulat dengan teknologi tertentu dan pemanfaatan probiotik. Sehingga ke depan nanti saya yakin kalau nanti para pembudidaya itu memanfaatkan teknologi yang ada itu cenderung nanti akan efisien dalam penggunaan air dan mengurangi permasalahan dengan petani penggarap tanaman pangan. Jadi salah satunya adalah padi dan palawija. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Susti. Bu, terima kasih. Saya ingin menanggapi Ibu yang dari Biro ya terkait dengan tadi ada Minapolitan dan seterusnya, termasuk pemetaan kebutuhan air dan seterusnya. Jadi saya sepakat Ibu. Jadi memang Minapolitan pun menurut saya sekarang ini perlu dievaluasi lagi ya, karena banyak yang jadi misalnya saya itu baru mendampingi di Pandak Pak ya, Pandak yang dulu itu Minapolitan, tapi setelah itu dalam tanda petik tidak berkembang, kemudian sekarang baru direvitalisasi. Jadi memang dulu itu muncul Minapolitan tuh ya ada yang kurang, dalam tanda petik kurang sesuai ya. Kalau istilah saya itu bukan Minapolitan, Minapolitik gitu. Karena ada beberapa persyaratan yang dipenuhi, cuma tetap jadi kawasan Minapolitan begitu. Makanya di tempat-tempat yang masuk kategori Minapolitan yang itu ada di SK kalau nggak salah Permen atau Kepmen ya, Permen KKP itu ada di sana. Itu sekarang apalagi kaitan dengan adanya rencana penataan ruang kembali, itu perlu dikaji ulang gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi
pemetaan kebutuhan air ini saya sepakat. Jadi tadi yang istilah saya itu ada identifikasi, kemudian karakterisasi dan seterusnya. Jadi mungkin ada beberapa tempat itu yang ya karakternya beda. Oh di sana lebih banyak budidaya ikannya, misalnya seperti itu. Kemudian berapa luasannya kolamnya, kemudian di sana ada berapa sawahnya. Saya kira itu perlu dipetakan dan nanti itu diketahui oleh semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan irigasi. Itu jadi termasuk tadi dari Mas Rizal ya, itu juga kaitannya ke sana juga tadi. Ya ada kaitannya itu pembudidaya gimana di tempat tersebut, apakah masih bisa diakomodasi apa tidak. Saya kira itu perlu adanya pemetaan seperti itu. Saya kira informasi itu sangat baik untuk pengelolaan irigasi ke depan. Jadi kaitannya dengan kebutuhan airnya itu berapa gitu. Kemudian yang menyangkut musim dan sebagainya, musim tanam, saya kira musim tanam, pola tanam dan seterusnya, jenis yang dibudidayakan apa, ini saya kira perlu informasi seperti itu. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan diberikan kepada ruang yang berada di ruang E. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Langsung saja, ini pertanyaan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, terima kasih atas program yang sudah betul kayak pasal dulu sudah merasakan. Kedua kalinya untuk survei bulan ini dari UGM, saya kira kurang pas itu. Karena yang disurvei itu semua bukan dari sumur pompa. Justru sumur pompa itu yang sangat-sangat memerlukan. Yang pertama. Yang kedua ada program itu kalau bisa betul-betul dilestarikan. Karena itu sangat-sangat berguna untuk masyarakat. Sebenarnya kalau yang sumur pompa itu kalau enggak sampai ke sawah-sawah, kan jadi ekonomi. Sumur pompa itu setiap mili itu bayar 1 jam 60.000. Alhamdulillah ini dari bidang SIA sudah perhatian, sudah bisa saya turunkan menjadi 50.000. Oleh karena itu pada kemudian pertanyaan, survei untuk dilibatkan yang sumur pompa itu. Terima kasih. Mudah-mudahan masukan ini bisa membawa kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk penanya berikutnya dari ruang E. Nama Jumanno dari Sleman Timur, Bapak. Yang kami sampaikan pertama, terasa sejuk karena tentunya harmonisasi antara petani dan petani tanaman pangan. Apalagi yang disampaikan pemaparan dari Menteri Jero tadi sangat, sekiranya seperti itu semua bagus, tapi rata-rata 1.001 petani ikan bisa seperti itu. Salah satu gambaran yang kami sampaikan adalah solusi untuk menyampaikan permasalahan yang selama ini terjadi di masing-masing BI. Kenyataan di lapangan kan yang di Satgas, yang dirusak itu saluran primer, bahkan paling rendah saluran sekunder, bukan warga. Di dalam aturan yang sudah tidak boleh. Kami mohon kepada dinas terkait ya direalisasi untuk saluran gendong sehingga di kolam itu bisa dikontrol berapa pengambilannya dan itu cukup untuk didistribusi di masing-masing lahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan Pak Suwarto selaku kepala bidang, ternyata rata-rata belum ada izinnya. Ini sesuai dugaan kami.
kami selaku anggota Komisi Irigasi perwakilan dari P3 Sleman Timur banyak sekali Pak permasalahan yang detail, kalau katakanlah menghambat saluran air saja aturannya sudah tidak boleh. Tapi kenyataan di lapangan detail. Detail itu artinya apa? Artinya kecil bisa mengalir karena di detail harus membeli dulu agar bisa masuk di kolam itu. Ya, harapan kami karena di tanaman pangan pola tanam jelas sudah diatur Bapak Ibu. Padi-padi pola hijau. Tapi kolam ikan belum pernah saya dengar, bahkan kami pernah mengusulkan kalau sudah posisi April Boiao tebar ini dikurangi kalau bisa nggak usah tebar ini. Tapi kenyataannya di rata-rata di wilayah kami Sleman Timur itu nggak ada yang posisi Juli Agustus kok kering seperti hari ini, tetap kolam tetap daya. Dan kami beri imbangan kalau kami di Sleman Timur itu rata-rata sudah ada sumur ladang Pak, untuk antisipasi gagal panen karena memang nggak sampai air itu. Ini perhatian betul. Jadi seperti ini saya kira sudah berulang kali dirapatkan antara petani ikan dan pangan, tapi solusinya nggak jelas. Ini mohon karena kami kebetulan Pak Suwarto kami sudah dari pagi kami memang berharap kalau ada dinas terkait untuk menyampaikan hal itu tolong. Jadi kami selaku perwakilan dari Komisi Irigasi yang di Sleman Timur mohon jangan sampai terjadi konflik antara petani ikan dan tanaman pangan. Karena kami kebetulan Pak, tadi kalau ada zona merah atau zona hijau, kami itu kebetulan di sini kecil Pak. Sungainya Sungai Tekus. Jamnya berapa silakan hitung dari Jalan Solo sampai di Kucing itu berapa jam? Itu sudah tidak ada Pak sampai hari ini sampai di Dusun Mojosari belum ke Karangploso Dusun kami tidak nyampe. Ini jadi tapi tidak pernah kami Dusun Karangploso atau Mojosari melaporkan usul pada dinas pertanian karena kami berupaya dengan sumber ada. Ini yang betul-betul kami rasakan sehingga semua orang dan beli rosok jangan sampai merugikan orang lain yang petani ikan terutama yang ada di pelimpa berbah itu ya CKD gitu loh. Ini mohon maaf kalau mungkin terlalu melengah-lengah bagi kami, tapi ini suara hati masyarakat. Suara hati masyarakat apalagi di daerah Bioro, Kalangan itu sering terjadi konflik. Karena betul-betul sampai tanaman pangan di bawah nggak pengaruh baru seperti hari ini nggak ada. Karena habis dipakai untuk ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak terkait dengan program yang mungkin tanpa tidak ada yang biasanya sering jadi permasalahan. Nah ini bagaimana dalam mengatasinya ini yang perlu kita atasi. Saya kira bukan hanya terkait dengan sampah biarnya, tapi juga dengan sampah sekali ternyata semakin lamanya akan semakin banyak permasalahan. Bagaimana apakah mungkin terkait dengan satgas irigasi atau kondisi irigasi sudah sampai saatnya atau bagaimana mungkin? Kayaknya ketika dari kelompok pun ada yang berani, ada yang tidak berani, artinya mengatasi dari kelompok itu sendiri. Karena memang kita banyak sekali
saja dan mohon yang jelas ada apa ya, ketika aturan itu ada hukumannya, ada tindakan. Hanya itu selama ini kan tidak ada, hanya dikoordinasi dan makin lama polisi hanya dikoordinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Prantomo dari kelompok petani ikan Tirta Arum, Situ Arum Berdia. Perkenalkan, kami adalah kelompok petani ikan yang merubah fungsi yang pada awalnya lahan yang kami gunakan itu tanah khas desa pertanian, karena beberapa petani menganggap sudah tidak punya potensi lagi, kemudian berubah menjadi kolam-kolam ikan, Pak. Tempat kami di bendungan Kali Bedok, Pak, Sidoarjo. Dan alhamdulillah bagi kami air sangat melimpah. Yang menjadi pertimbangan kami saat ini adalah bahwa kebutuhan air yang awalnya untuk pertanian kemudian berubah menjadi perikanan, tentunya jumlah air yang kami butuhkan berbeda. Dari beberapa teman-teman terpaksa, Pak, kami nyudet irigasi tersebut sedikit begitu untuk kebutuhan pertanian kami, dan itu ternyata tidak mengurangi debit air yang di bawah kami di P3A bawah kami begitu. Jadi tidak ada protes sama sekali, karena yang kami sudah itu sekitar 16 pipa PVC itu. Kemudian yang selanjutnya, karena kami baru setahun ini, Pak, dari bulan Agustus 2019, dari awalnya petani dan ikannya baru sekitar 8 kolam, tapi mulai 2019 Agustus sekarang menjadi 60 kolam, Pak. Jadi luar biasa, dan pertaniannya sudah habis semua begitu, menjadi kolam ikan semua. Nah, untuk itu kami mohon kepada Bapak sekalian yang mempunyai wewenang untuk membina kami berkaitan dengan pemanfaatan air bagi kami, kemudian juga bagaimana membudidayakan ikan bagi kami juga, itu bimbingan teknis budidaya ikan dan juga sarana-sarana yang lain, dan juga tentunya mekanisme bagaimana pengajuan bantuan tersebut yang berkaitan dengan perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ya ini? Jadi ternyata banyak masalah di lapangan terkait dengan pemanfaatan air. Jadi yang pertama terkait dengan permasalahan tadi, kami segera mencoba nanti dengan kabupaten kota menginventarisir, Pak. Terus mengidentifikasi seluruh pembudidaya yang memanfaatkan air irigasi. Terkait nanti juga kita teliti terkait dengan perizinan yang ada itu. Kalau memang betul belum mempunyai izin, ini harapannya nanti kami dengan kabupaten bisa melakukan pembinaan, dan selanjutnya harapannya nanti semua pembudidaya ikan yang ada di DIY itu adalah berizin, sehingga ke depan dalam pemanfaatan air terutama itu tidak akan menjadi masalah. Yang kedua terkait dengan tadi banyak masalah di lapangan ini, harapan kami nanti sekali lagi bahwa antara petani tanaman padi dan petani pembudidaya ikan nanti itu bisa menjadi satu kelompok, harapannya itu. Nanti sekarang sebenarnya sudah ada P3A itu, dan kalau belum optimal nanti bisa dioptimalkan kembali, karena yakin nanti dari keterbatasan sumber air yang ada, nanti dengan kelompok-kelompok itu bisa secara kesepakatan atau diskusi atau musyawarah nantinya bisa diatur pola tanamnya, sehingga semuanya baik itu nanti tanaman pangan dan perikanan itu bisa berjalan. Nah, itu tentunya nanti kami mengharapkan, dan mungkin kami dengan pertanian juga setuju, istilahnya nanti antara petani tanaman pangan dan pembudidaya ikan itu bersatu nanti di lapangan, bisa, saya yakin akan lebih baik.
Dan terkait dengan tadi yang disampaikan yang Bapak terakhir, terkait dengan pembinaan insya Allah Pak. Tapi dasar kami nanti bisa melakukan pembinaan, Bapak itu nanti harus berkelompok. Jadi minimal nanti Bapak dengan 10 orang itu nanti untuk bisa menjadi kelompok. Dan untuk menjadi kelompok nanti sebelum dikukuhkan, nanti Bapak Ibu itu akan didampingi oleh PPL perikanan yang ada di lapangan Pak. Itu biasanya masing-masing kabupaten di kecamatan ada, nanti akan dibina di situ, selanjutnya nanti akan dikukuhkan di kecamatan dan kabupaten. Sehingga dari situ kalau memang nanti sudah terbentuk kelompok-kelompok itu resmi, nanti bisa mengajukan semacam, ya salah satunya adalah melalui proposal Bapak. Jadi nanti bisa langsung ke dinas provinsi maupun dinas kabupaten, sehingga mungkin banyak program atau kegiatan yang bisa diakses oleh Bapak Ibu yang ada di lapangan. Tentunya dengan pengukuhan nanti menjadi kelompok itu ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Salah satunya adalah nanti pemanfaatan lahan dan pemanfaatan sumber airnya. Mungkin saya kira itu Pak dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Sus untuk menanggapi. Baik, kalau tidak ada Ibu dari pertanian, ada yang mau ditanggapi tadi dari Itu yang penanya. tadi rencananya katanya bagus gitu ya Pak? Atau gimana? Iya, katanya dia cepat sekali anunya ya, dari membuka apa namanya perikanan terus menjadi tambah kayaknya tadi pertanyaannya. Ya, aneh begitu. Iya Bapak, 8 kolam menjadi 60 kolam ya, tetapi bisa dikembalikan lagi airnya untuk pertanian di situ. Oh, oke. Bapak, saya nitip saja yang dari Godean, kalau memang manajemennya sudah baik, tolong dibuatkan konsepnya, dibuatkan film singkatnya, bahwa ada harmonisasi antara kelompok tanaman pangan sama kelompok pembudidaya di daerah Godean itu, supaya kita menjadikan acuan pembelajaran di tempat Bapak. Kalau memang sudah ada, bisa disampaikan lewat medsos kepada teman-teman, supaya nanti kita kalau ternyata ada harmonisasi antara produksi padi, produksi ikan juga bisa dapat tercapai gitu ya, sehingga kami belajar ke tempat Bapak gitu. Mungkin dari kami, saya juga ingin belajar antara kecapaian proteinnya sampai kecapaian pangannya juga sampai gitu, mungkin dari kami. Makasih. Terima kasih. Saya kira waktu sudah siang, namun sebelum ditutup, tadi dari beberapa penanya itu ada yang bertanya kaitannya dengan sumber daya air. Untuk itu kepada Kepala Bidang yang dalam hari ini Pak Tito akan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Pak Tito. Terima kasih atas waktunya Pak Dono selaku moderator. Jadi tadi kalau tidak salah dari Pak Darman, memang terkait pelanggaran-pelanggaran Bapak. Jadi sebenarnya kita sudah menginventarisasi dan juga mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di wilayah kita ya, artinya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY ya Pak. Dan kita mungkin saya lupa ya tanggalnya berapa, tapi kisaran hampir 2-3 minggu yang lalu kita itu sudah membuat surat dari Kepala Dinas PUPSDM DIY disertai bentuk-bentuk pelanggaran di lapangan itu kepada Kasatpol PP Bapak. Artinya apa? Artinya bahwa kita membantu teman-teman di Satpol PP
bisa nantinya apa yang kita sampaikan itu sebagai dasar penganggaran teman-teman di Satpol PP dalam rangka penertiban, Bapak. Jadi itu yang sudah kita lakukan, Bapak. Kemudian tidak hanya itu, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu, termasuk dengan penggunaan aset tanah atau bangunan milik pemerintah yang digunakan oleh masyarakat, ya Pak. Kita juga sudah melakukan karena ada surat himbauan dari KPK untuk penataan aset, ya Pak. Tata kelola aset itu kita juga sudah memberikan surat pemberitahuan bahwa tanah atau bangunan yang masyarakat tempati atau mungkin kelompok yang ditempati itu bahwa itu merupakan barang inventaris daerah atau BMD, ya Pak. Jadi kita sudah menyampaikan surat dan itu di dalam surat akan dilakukan suatu penataan aset-aset milik daerah. Jadi itu sebenarnya langkah-langkah itu awal untuk jangka pendek sudah kita lakukan, ya. Nanti kita tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya Pak, terkait dengan pelanggaran. Memang utama kota, ya Bapak, ini saya juga menyusur waktu itu Sungai Widuri, ya, sampai Sungai Widuri itu cukup banyak dari Trini sampai ke selatan, cukup banyak pelanggaran yang terjadi di sana, ya Pak. Ya memang kita juga mempunyai keterbatasan dari petugas operasi pemeliharaan maupun petugas pintu air, ya kadang merangkap lah apalagi kesejahteraan mereka juga terbatas, ya karena di SHBJ itu oleh Biro Organisasi di SPK-nya hanya disetujui dalam 1 bulan itu 20 hari, ya. Jadi cukup kalau dikalikan 70.000 kan hanya berapa itu 1.400.000, ya Pak. Padahal mereka bekerja dan siaga 24 jam, ya Pak. Jadi itu Pak Darman. Kemudian mungkin saya ini Bapak pengen menyampaikan ke Pak Warto. Kira-kira kalau Dinas Kelautan dan Perikanan itu tidak hanya menghimbau, mungkin Bapak artinya bagi pembudidaya ikan itu bisa nggak, misalnya tidak hanya menghimbau tetapi juga mewajibkan pembudidaya ikan itu masuk dalam perkumpulan petani pemakai air atau P3A, ya Pak. Jadi di situ nuansanya nanti ibaratnya ya satu keluarga mengelola bersama, ya Pak, air yang ada, ya. Artinya kita tahu bahwa non sewu, ya, alam kita ini perubahan iklimnya ini cukup signifikan, ya. Ini nggak usah jauh-jauh lah, Sungai Progo lah Pak, yang hulunya di Jumprit, Temanggung itu sudah cukup signifikan kritisnya, ya Pak. Apalagi kemarin dari PDAM Bantul juga menyampaikan ke kita sudah memfasilitasi untuk pertemuan dengan Balai Besar. Jadi airnya itu gimana, ya? Tapi ini kompleks sekali Pak Dono karena ada penambangan pasir yang di sebelah hilirnya, Bang. Penambang pasirnya itu di sisi Kulon Progo atau sisi barat. Jadi arah alirannya itu cenderung mengarah ke barat, tidak ke arah Bantul. Padahal PDAM Bantul itu ada di sisi hilir Bendung Kamijoro, sampai pintu pengambilan atau sumur pengambilan inteknya itu gandul, ya Pak.
Jadi harus membendung sungai yaitu dilakukan tindakan darurat seperti itu. Tapi kalau balai besar itu bisa membuatkan ground seal di bawah PDAM Kamijoro juga untuk mengatasi degradasi dasar sungai dan supaya tidak membahayakan bendung Kamijoro yang baru, walaupun di hilir bendung Kamijoro baru itu sudah ada lantai ada blok-blok beton untuk perkuatan. Kemudian ini Pak Warto, kalau dari Dislaut kan sudah ada pemetaannya di DIY ini Bapak untuk yang dibina oleh Dislaut kan pembudidaya ikannya ini Bapak. Mungkin nanti teman-teman Komisi Irigasi ini bisa diberikan datanya sehingga kita di lapangan itu juga bisa berkoordinasi. Terus ini satu lagi Bapak, ini ada surat dari Dislautkan, tapi Dislautkan Bantul dikirimkan oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan Bantul. Ini ada pemberitahuan kegiatan budidaya ikan sistem minapadi di daerah Polaman, Argorjo, Sedayu, Bantul. Ini memang arealnya areal daerah irigasi kewenangan Pemda DIY di DI Madean Ini cukup besar nih 15 hektar, cukup luas 15 hektar. Apakah ada koordinasi dengan di Dinas Kelautan Provinsi karena tadi Bapak ngendiko kalau tidak salah luasan kurang lebih 2,5 hektar itu menjadi kewenangan di kabupaten kota ini bahkan sampai 15 hektar tapi ini memang anggarannya didapatkan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar. Ini terkadang non sewu kita itu kadang sering menerima surat mak bedunduk tanpa koordinasi sebelumnya. Hanya sekedar pemberitahuan padahal kebutuhan air untuk irigasi ini kan di musim-musim saat ini kan cukup dibutuhkan dan kecil kondisinya ketersediaan airnya kecil Jadi itu saja mungkin yang ingin kami tambahkan. Matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, acara sidang kedua Komisi Irigasi DIY saya kira sudah kita akhiri, namun nanti ada pembahasan rekomendasi dari hasil rapat hari ini. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu narasumber kami ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus. Bapak dan Ibu, apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dono Aji sudah memimpin rapat dan selaku moderator pada rapat kali ini. Ini kami dari sekretariat sudah membuat catatan-catatan dari hasil diskusi anggota maupun narasumber. Apakah untuk rekomendasi ini akan diserahkan ke sekretariat atau mungkin bisa kita bacakan atau bagaimana, monggo disepakati oleh para anggota Komisi Irigasi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah diserahkan ke sekretariat saja atau bagaimana? Ini kita akan tampilkan secara singkat
di layar. Monggo nanti bisa dicermati, mungkin ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahi. Mohon untuk bisa menunggu sebentar. Ini kita sudah tampilkan beberapa catatan hasil dari anggota, narasumber maupun tamu undangan. Ini salah satu yang bisa kita simpulkan. Monggo nanti apakah ini ada yang kurang atau ada yang perlu ditambah dan sebagainya. Yang ini nanti menjadi rekomendasi dari Komisi Irigasi Provinsi yang kemudian bisa menjadi acuan dari beberapa SKPD atau mungkin P3A untuk bisa memberikan informasi di wilayahnya masing-masing. Itu yang pertama adalah kelompok pemuda ikan akan diarahkan semua untuk menerapkan CPIB. Tadi hasil arahan dari Bapak Kepala Bidang Perikanan Budidaya. Kemudian ada perlu segera sosialisasi teknologi budidaya perikanan untuk menghemat pemakaian air yang tadi sama-sama sepertinya disepakati untuk baik dari perikanan maupun pertanian untuk bagaimana kedepannya itu selalu berinovasi untuk hemat air. Kemudian akan ada tadi pemetaan ataupun identifikasi kepada seluruh pembudidaya ikan, terutama nanti yang juga terkait dengan perizinan. Kemudian nanti pembudidaya ikan ini didorong untuk bisa menjadi satu kesatuan dalam perkumpulan petani pemakai air atau disingkat P3A. Kemudian pengelola irigasi agar didorong untuk dapat ikut memecahkan konflik terhadap pemanfaatan air. Dan karena agar lebih memperhatikan kebijakan penataan ruang yang ada ini terkait tadi zona-zona di RW. Kemudian untuk penanganan lebih lanjut agar segera dipetakan kawasan-kawasan yang kawasan yang tinggi terjadi konflik pemanfaatan ini. Catatan yang bisa kami tangkap di sekretariat, apakah ini disepakati atau ada tambahan atau mungkin ada yang Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya anggota Komisi Irigasi ya yang punya hak untuk menentukan keputusan di rapat kerja kali ini. Semua notulensi, pertanyaan-pertanyaan semua tercatat, tetapi untuk rekomendasi nanti hak sepenuhnya ada di anggota Komisi Irigasi. Bapak, ibu-ibu, apakah ini bisa disepakati? Atau ini menjadi catatan nanti kita olah lagi untuk mungkin redaksi dan sebagainya di tingkat sekretariat yang mungkin bisa.